Faqala, maka Imam Syafi'i berkata li kepada aku. Faqala, maka berkata li kepada aku, i'lam, ketahuilah. Annaman sesungguhnya seseorang, annaman sesungguhnya orang, sadaqallah. Sodako yang membenarkan Allah ya Allah. Naja. Maka beruntung. Tidak ada orang yang membenarkan semua yang dilakukan oleh Allah. Kecuali orang ini akan beruntung. Makanya kamu tuh jangan iktirad sama sekali dengan apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah. Apa-apa yang dipilihkan oleh Allah, apapun yang terjadi pada dirimu, ini adalah pilihan Allah, syukuri. Jangan dikomentari. Carilah keuntungan dari Allah. Jangan cari keuntungan dari manusia. Saya itu sering, kemarin itu ada orang, Kiai, tolong Kiai, ini ayah saya begini, begitu. Saya langsung, menunggu itu saya beli obat, beli ini. Habis banyak itu. Setelah saya obati, pamitan ya terima matur suwun Kiai gitu. Itu kalau hitung-hitungan rugi, hitung-hitungan seorang dokter itu rugi. Tapi berhubung orang dokter, seorang Kiai, ya jangan hitung-hitungan itu. Allah akan membalas dengan berlipat-lipat ganda. Lu saya ngajar ngene kita sing asli hitung-hitungan matematika duniawi itu rugi saya. Semestinya saya di kamar mampu untuk menciptakan uang tidak cuma jutaan. Bisa, otak saya ini cerdas. Saya ini memang sengaja tidak menggunakan otak untuk mencari uang. Hah? Saya ini sengaja tidak menggunakan pikiran, pergerakan organ tubuh untuk mencari uang ini. Rumah samu itu kok gak bisa ngebai barang loh. Itu punya toko itu. Hah? Supermarket. Kena virus corona. Rumah samu gak bisa ngebai itu. Kecil. Kok ganti kebai Ustaz? Saya tidak menggunakan akal, tenaga, harta untuk mencari uang. Nak kere gendang kere. Fakir itu pilihannya Gusti Allah. Gak usah dikomentari. Orang-orang yang datang di ini itu sing ngersake Gusti Allah kabeh. Itu ada Zabah itu, ada Kang Sobri, itu sing nekani Gusti Allah. Itu putra seorang kiai. Abahnya itu Badal Mursyid Thariqah itu. Sobri. Itu ada supir itu dia nih. Apa Mas Wawan ada ini. Ini sepanjang sejarah itu ada orang-orang seperti itu. Sepanjang sejarah saya di sini ini ada orang tua-tua yang selalu ada di depanku. Nggak akan selesai itu. Wes dia kamu pulang. Semua tua-tua itu pulang. Nanti akan ada orang tua datang juga. Wong barusan saja ini dari Sumatera Utara. WA, Kiai saya perjalanan naik bis 3 hari 3 malam, insya Allah nyampe Al-Mubarak. Terus ya, Pak Kastawi pergi, langsung datang lagi, pergi, datang lagi. Itu bukan masalah arba'in, keliru zaman. Bukan masalah arba'in. Secara dohirnya arba'in enggak. Ini ada dunia spiritual yang tidak dipahami sama mereka. Masuk ada orang bangun rumah tanpa uang sama sekali. Saya kan nggak nyiapin uang. Ini juga ini ngapain nyiapin uang? Annaman sesungguhnya orang sodako yang membenarkan Allah ya Allah naja maka beruntung. Mulai sekarang toh coba benarkan apa-apa yang dilakukan oleh Allah. Jangan dikomentari sama sekali. Ada hujan, ikhlaskan hujan. Jangan membaca tabat yada untuk
memberhentikan hujan. Apalagi datangkan pawang hujan. Wirang genah. Tidak ada air hujan yang dikucurkan oleh Allah dari langit kecuali setiap tetesan-tetesan itu Allah takdirkan malaikat-malaikat yang mengikuti tetesan-tetesan air. Kalau sampai malah nyegah itu dengan cara datangkan pawang hujan. Ono sing mantu bareng apa celana daleme dincalke kenteng alasane gen ora udan, malah udan deres. Dulu ada seorang kiai ditamoni sama orang. Kiai, saya pengen resepsi kiai, doakan semoga tidak hujan. Setelah itu kiainya membuat raja. Dibuntel. Udah, bawa. Jangan dibuka ya. Jangan dibuka. Kecuali acaranya selesai, silakan. Tapi kalau belum selesai, jangan dibuka. Dicekeli terus. Jadi pas apa mantu itu dicekeli terus. Alhamdulillah selesai, malam hari penasaran. Jadi tadi pagi resepsi nyampe sore, selesai, no. Geledak ya. Enggak cinta. Kalau cinta tuh enggak ngantuk. Ya enggak? Cinta enggak ngantuk. Banyak kangkang ini, cinta kabeh. Iki cinta karet, iki cinta monyet. Orang yang resepsi tadi toh penasaran banget ya. Raja kok mandine pol, padahal toh mendung peteng. Enggak hujan ini. Saking penasarannya dibuka. Langsung hujan sak deres. Isine apa coba? Isine tulisane itu, mohon maaf, tulisane kontol. Coba. Kontol itu bahasa Yunani. Alah, wong Aceh apa paham to. Wong Medan ya ora paham. Nek wong kae wong Sunda ora paham. Kontol dikira apa itu bubur kacang hijau. Kuwi jenenge cendol. itu tulisannya. Ini kiai loh. Orang itu kalau sudah wusul kepada Allah, raja lafaz itu gak penting. Yang penting itu mata hati. Orang itu kalau udah mata hatinya connect, apapun yang diberikan terjadi. Terjadi. Ojo ditiru kate ana wong njaluk raja ngono. Niru malah udan deres. Udan deres. Asap udan deres dibuka ngamuk. Jangan sekali-kali dicoba. Kelasnya beda. Kamu kelasnya playgroup kok. Lah iki wis profesor doktor kuliah ning nggone Sidratil Muntaha. Waman asfaqa ala dini salima minar radi. Waman dan orang asfaqa waman dan orang asfaqa asfaqa itu apa? Sayang. Tapi waman dan orang asfaqa yang sayang ala dinihi pada agamanya. Ada orang antusias banget sama agama. Saking antusiasnya nyampe gak doyan ilmu umum. Blas. Saya sing iman saya baru sepucuk kuku saja itu. Saya belas. Jadi berarti saya enggak punya niat pengen nyekolahkan anak. Belas. Zaman khawatir toh, kalau enggak punya ijazah anak khawatir ada payu kawin toh.
Pitik-pitik ra dijasahnya tadi. Bojone pirang-pirang. Salima, maka selamat. Minar rodi dari kerendahan. Orang itu kalau antusias banget dengan agamanya, maka Allah cabut kehinaan dirinya. Allah cabut keremehan dirinya. Orang ini akan dihidupkan oleh Allah dalam keadaan mulia. Nih, saya ngomong ini sudah saya rasakan. Walaupun saya gelenyah gini gitu. Percaya. Saya gelenyah sakarepku dhewe ya. Masya Allah. Ada kemuliaan yang dasar. Umpamanya saya gregas harta itu. Berlimpah ruah itu. Umpamanya saya mau nyalangi uang, menabung uang, cuma saya penuhi dengan mobil. Waman barang siapa zahada. Mbok manani man barang siapa atau man orang peduli. Kalau man kamu manani orang, berarti man ini adalah man mausul. Tapi kalau kamu manani waman barang siapa, berarti man syartiyah. Waman barang siapa zahada, berzuhud di dunia. Qarrat, maka tenang ainahu kedua matanya. Makna daripada zuhud itu adalah tidak meletakkan gemerlapnya dunia dan pangkat derajat di dalam qalbi. Belas, gak pengen belas. Makanya orang-orang semacam ini tuh, kalau diletakkan zuhud oleh Allah, senengnya itu melepas terus. Udah kayak kowe. Entok gini langsung bawa gembol. Saya itu enggak tak bawa pulang. Itu fantasi saja. Nyampe dalan ya tak dum-dum ke wong. Fantasi saja. Sing ngeki to wong jeneng alhamdulillah ustaze gelem nggowo. Enggak mungkin saya makan. Jangankan kok gini-gini. Saya dapat serban-serban. Iki seumpamane ora manduruti tak wehno kowe. Wehno kowe bojomu 17 ya. Ini sesuatu yang sudah kena keringat itu bisa itu nimbal itu. Bisa nimbal. Makanya ada santri yuk memakai bajunya kiainya. Pasti itu ada keringat yang menyentuh di keringat ini pasti nimbal. Dulu ada seorang sahabat pengen mencium perutnya Rasulullah, bingung piye caranya gitu. Pada akhirnya dia mengatur strategi. Di waktu Rasulullah menyiapkan barisan pasukan perang, ini ada seorang sahabat itu barisnya itu menonjol ke depan. Memang sengaja dia. Apa yang terjadi? Wakilah ulama mengatakan Rasulullah kan sering kalau meletakkan siwak kan di sini kan. Ya kaya kowe siwakmu mbok kene. Malah diwenehi anu pen sesan. Rasulullah itu kalau meletakkan siwak itu di sini, makanya ngono tuku siwak dile kene. Tak jamin kaya tukang kowe. Suatu ketika di waktu Rasulullah mimpin barisan ada perut sahabat yang menonjol. Memang dia sengaja. Dia pengen mengatur strategi, pengen mencium perutnya Rasulullah. Dipukul Rasulullah dengan siwak. Tung. Luruskan barisannya. Tung gitu. Apa yang terjadi? Ya Rasulullah, engkau mendolimiku. Loh, orang itu kalau sudah cinta, berbagai cara akan mereka lakukan untuk menggapai cintanya. Ya enggak? Ustadz, yang membuang tong sampah di pondok putri saya sudah ya Ustadz. Ngerti aku. Ngerti.
Ngerti? Ada si dia di sana. Buat sampah gitu, dibuat alasan. Ini sahabat ini seperti ini, cintanya sahabat kepada Rasulullah yang luar biasa. Apakah kamu tidak ridho saya pukul? Benar ya Rasulullah. Engkau telah mendolimiku. Aku tidak bersalah. Kenapa kau memukulku? Apa kata Sayyidina Umar? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk Sayyidina Umar wong ganas sih. Padahal kowe ngerti aku tau sangar juga. Sayyidina Umar saya nemen. Setan lu wedi karo Sayyidina Umar. Setan itu le takut itu. Sayyidina Umar jalan itu setan ngilak kabeh. Lah kowe setan malah nglumpuk malah jadi majlis. Lalu Rasulullah pun mengatakan, apa yang kau inginkan? Saya akan membalasmu ya Rasulullah. Udah, silahkan kau membalasku. Kebetulan sahabat tadi itu, ya sahabat itu zaman dulu itu punya katok kelawar tok wis hebat itu zaman dulu. Kamu jangan membayangkan orang-orang seperti ini. Wah, seperti sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu banyak yang menutup banyak pusarnya nyampe sininya itu banyak. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, bukankah engkau memukul aku, sedangkan kau memukul dengan kulitku langsung. Sedangkan aku memukulmu, kau tutup dengan jubahmu. Nah terus apa yang kau inginkan? Yang kau inginkan buka jubahmu sehingga aku bisa memukulmu terkena kulitmu. Coba. Sayyidina Umar gregetan asem buat kepalane. Jangan kalau Sayyidina Umar sumpah saya di situ atau langsung tak lepas, kepalanya tak lepas dari organ tubuhnya. Apa yang terjadi? Rasulullah pun membuka jubahnya. Dibuka, silahkan. Hari ini aku ridho ikhlas kau pukul. Apa yang terjadi? Sahabat ini langsung merangkul perutnya Rasulullah, menciumi perutnya Rasulullah. Rasulullah kaget, ini orang nyotok tenan. Menciumi perutnya Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan, apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, ya, aku tidak pengen mendolimimu. Yang kuinginkan adalah kulitku pengen ketemu dengan kulitmu. Lalu Rasulullah bersabda, keluar mutiara indah dari dalam mulutnya yang luar biasa. Beliau mengatakan, tiada kulit yang menyentuh kulitnya Rasulullah kecuali tidak akan terjilat api neraka. Sahabat yang ada di sekitar itu ngerti ngono mau aku. Orang itu kalau cinta seperti itu, Neng, paham, Neng? Ya nggak mungkin ngantuk lah. Berarti kan nggak cinta. Saya itu nemenin istriku. Saya tidak pernah tidur kecuali setelah istriku tidur. Seringkali saya isi-isi, saya ceritain indah-indah gitu. Istri tidur, baru saya ngambil kitab, lalu saya belajar. Mempelajari ilmu demi ilmu. Setelah ngantuk, baru saya tidur. Itu pun saya sering tidur di bawah. Istriku tidur di atas, seprimbet sama anakku. Saya nggak kepingin dunia ini hanya untuk mencari keberuntungan dan enak-enakan untuk mencari kelezatan. Dulu Allah menciptakan dunia ini. Allah berpaling dengan dunia. Tidak mau melihat dunia. Sedangkan engkau saat ini bersenang-senangan dengan dunia. Maka suatu saat bumi akan menjepitmu. Kang, dengerin Kang. You akan menjepitmu. Nah, yang lemu-lemu. Ya. Cacing-cacing tanah sudah siap semua. Wong lemune kayak ngono. Welda, Masya Allah. Tapi jane gadokmu kamaranmu ki lantai 4. Awar jemuran. Jadi saya santai wel.
bima dengan sesuatu yarahu yaro yang melihat hu pada ma min sawabillahi dari pahala Allah Ta'ala maha luhur Allah hudan kelak artinya kelak di akhirat. Orang itu kalau di dalam kolbunya tidak ada harta, tidak ada pangkat derajat, tidak ada keberuntungan dunia, yang diinginkan hanya mengumpulkan pahala-pahala akhirat. Makanya orang cerdas itu adalah wa amila lima ba'dal maut. Yang dibangun, terus diperbaiki adalah untuk mengumpulkan bekal-bekal kematiannya. Saya memperbaiki rumahku, bukan memperbaiki rumahku, itu adalah ada bendera baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mentaklukkan orang non Muslim, untuk mentaklukkan orang-orang yang ahli maksiat, pendosa-pendosa, caranya seperti itu. Dan saya memuliakan tamu-tamu yang datang di Al-Mubarak. Saya nggak kepingin santri-santri yang datang di Al-Mubarak itu tuh kamarnya jelek, saya nggak kepingin. Seumpamanya masih seperti itu, Kang. Itu wis tenanan itu. Itu menjual segala-galanya itu. Jungkir balik ping 29. Artinya kamu jangan sekali-kali ngomong kamaran cuma gini, kok kamaran cuma gini. Semestinya kamu yang harus memperbaiki lebih baik daripada itu. Arti ini konsentrasi pun. Ini suasana panas ini yang asli pikiran saya ini semuanya AC semua. Saya nggak mau tahu pengen bayar listrik nih. So mamanya ini nggak jegleng gitu. Semoga saja teman-teman media sosial ada yang hatinya terketuk, datangkan langsung. 100 itu 100.000 watt. Kalau belum 100.000 watt belum kuat ini Al-Mubarak ini. Bisa jeglek terus. Rumah saya itu kemarin itu saya nyalur lagi loh. Itu di pondok belakang itu gak beri, ya ini masih jeglek lagi. Memang alamat yang suka blegedrek ini ya. Sak pondok diwarnai 6 speedometer masih jeglek. Afala azidu, adakah maka tidak aku menambahi ka untukmu? Imam Syafi'i mengatakan, apakah aku menambahi nasihat lagi? Fakultu, maka aku berkata, na'am, iya. Qala, beliau berkata, man kana fihi salasat, man seseorang, karena yang ada fihi pada man salah suhisolin 3 perkara fakot istakmala maka benar-benar sempurna al imanu iman. Apabila di antara kamu menjalani 3 perkara ini sempurna imanmu. Kalau kamu tidak menjalani 3 perkara ini imanmu abal-abal, belum sempurna keimananmu. Apa 3 perkara itu? Saya ingin lebok ke lho. Tangane mlebu jadi lebokno. Akon ngijoli padha persis kok. Man amara bil ma'ruf. Man seseorang amaro yang perintah bil ma'rufi dengan perkara baik. Wa tamaro dan melakukannya. Wa tamaro dan melakukannya. Wa naha dan mencegah anil mungkari dari mungkar. Wantaha dan meninggalkannya. Seseorang imannya tidak akan sempurna kecuali mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar dan benar-benar melakukannya.
Sampeyan oya-oya jamaah, jebul-jebul ora jamaah. Sampeyan nglarang santri ngerokok, jebul-jebul kiyaine ngerokok dhewe. Kamu itu harus dermawan, jebul-jebul kiyaine bagel. Nyuruh santri jual kalender, jebul-jebul kalender sing ning daleme Rama Yai gratis. Ngono itu jenengane amar ma'ruf tapi tidak melakukannya. Itu namanya salah. Enggak bener. Sing genah jadi orang itu. Paham? Sebelum kamu perintahkan butiran-butiran yang kau keluarkan dari mulutmu untuk umat, kamu harus genah dulu. Kowe iki sing genah dhisik. Sebab kalau kamu nggak genah itu toh, amar ma'ruf nahi mungkarmu itu akan abal-abal dan umat ini akan ngeprekno semua. Nggak percaya itu umat itu. Umat itu butuh bukti, tidak hanya sekedar kakean teori, sudah muak dengan nasihatnya. Kakean nasihat, message YouTube jedol kabeh. Jangan YouTube, TikTok sekarang sudah banyak nasihat tuh. Menurut saya yang paling tepat ya penyelesaian masalah umat. Kalau perlu tuh membuat kantor solusi permasalahan umat. Sampingnya ada baitul malnya, itu baru hebat nih. Jadi ada masyarakat datang, dioyak-oyak debt kolektor, Ayai, ini saya telat 3 bulan. Oh iya Bu, nggak apa-apa, bawa sini, saya selesaikan, debt kolektornya suruh sini. Itu baru. Itu jauh lebih utama daripada ngisi pengajian di 1000 tempat. Pengajian ujung-ujungnya bisa roh, ujung-ujungnya wah, ujung-ujungnya wah dikawal karo banser. Semua orang menciumi tangannya. Ini yang menjadikan penghalang hati kita bisa wusul kepada Allah. Makanya Uwais Al-Qarni kalau dicium tangannya nggak mau dia. Dia kan sering nggak mau salaman dia. Setiap ada tamu nggak mau salaman dia. Di waktu ketemu sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Utsman, Sayyidina Uwais Al-Qarni berwasiat sama Sayyidina Umar. Wahai Umar, jangan kau beritahukan siapapun tentang aku. Itu nak kowe malah mbok umumke. Pengumuman, saya adalah wali kutub selatan dan kutub utara. Makanya bentuknya membeku. Nah, kutub selatan, kutub utara. Nah, wali yang mbok umumke gini. Wahafid dan jagalah ala hududillahi atas batasan-batasan Allah Ta'ala Maha Luhur. Allah memerintahkan kita, Allah melarang kita, coba dijaga. Ojo gelendak-gelendik. Tidak ada orang yang menjaga semua perintahnya, menjaga semua larangannya, kecuali orang ini akan dibahagiakan di dunia wal akhirah. Kenapa kamu tergejolak? Kamu masih banyak menantang kepada Allah. Waktunya jamaah, gak jamaah. Andalanmu, engkau sholat diri. Teruskan. Selama hidupnya Rasulullah tidak pernah gak jamaah. Makanya bahasanya sunnah mu'akad. Ada ulama yang mengatakan fardu kifayah. Bahkan Ahmad bin Hanbal berfatwa, jamaah hukumnya fardu ain, man sholat bila jama'atin batalat sholatuh. Ada orang sholat atau orang jamaah, batal sholatnya. Makanya usahakan sholat itu jamaah. Sampai Rasulullah mengatakan, apabila di antara kamu mewakili aku untuk ngimami, tentu aku akan datang ke rumah-rumah penduduk. Bila aku temukan di dalamnya ada yang tidak jamaah, ku bakar rumahnya. Dengerin itu. Lu kok Kanjeng Nabi enggak jalanin seperti itu? Lah nek Kanjeng Nabi jalanin seperti itu, ngono iku jenenge
sarung plikat didondomi, pinter nasihat, rang lakoni. Lho Kanjeng Nabi perintah jamaah, jebule Kanjeng Nabi keluyuran kaya pengurus Al-Mubarok. Ra genah. Ngucak-ngucak itu lah sebelum jamaah. Waktunya jamaah wis setempe. Rasulullah mengatakan seperti itu artinya apa? Artinya lha Kanjeng Nabi ngoyak-ngoyak ton bakari rumah penduduk. Lah jamaah di iki. Lah engko sahabat lha nyatane jenengan ya enggak jamaah ini. Ala azidu. Apakah tidak aku menambahi ka untukmu? Apa aku tidak menambahin lagi? Qultu, maka aku berkata, bala inji. Bala itu huruf jawab. Kalimat huruf itu bukan isim itu. Ada. Pak na'am ajal incairi. Pak na'am ajal incairi inna jalal bajal. Jalal bajal. Ono bala ya? Bala Samsudin. Fakultu bala inji faqala. Maka berkata, kun fid dunya zahidan. Kun jadilah kau fid dunya adakah kau fid dunya di dunia zahidan orang yang berzuhud. Kalau bisa itu kamu di dunia ini senantiasa zuhud. Jangan seneng harta. Harta itu untuk disebarluaskan, untuk dibagi-bagi. Jangan khawatir nanti saya tidak kaya. Jangan khawatir seperti itu. Nyatanya saya yo kaya. Nyatanya yo kaya. Kemarin saya berangan-angan, ya Allah, takdirkan kami bisa menyembelih kambing. Apa yang terjadi? Baru 1 hari Allah kabulkan, ada orang Singapura nelpon ke saya. Kiai, saya kirim uang sekian, tolong carikan kambing 2, sembelih besok hari Jumat. Coba. Muadi ces plang. Pengen nyembelih wedhus Jumat, langsung seketika. Itu tidak rekayasa ini. Orang kalau benci sama saya memang seperti itu. Paling direkayasa. Bakas orang benci, Masya Allah. Namanya benci. Seperti kamu benci sama calon istrinya Pak Suroto. Mbok Wodo, are kaya tong gemblundung, are wireng kaya baja hitam. Dan namanya orang benci. Dan saya ngaji malam hari kadang-kadang dibahas. Malam-malam ngaji nggawa mik sisan. Bribeni tonggo. Nek ono dangdut ora bribeni, nek ono ngaji bribeni. Wa fil akhirati, dan di akhirat rohiban senang. Kalau urusan akhirat itu Masya Allah. Seperti ngaji semacam ini tuh Masya Allah senangnya. Seperti ketemu sama kekasihnya. Bisa merasakan seperti itu enggak? Waktu ngaji malam jam 12. Kamu berangkat Masya Allah. Hatimu berseri-seri. Seakan-akan ada bidadari yang akan menemuimu. Seakan-akan ada baginda Rasulullah yang akan menemuimu. Gitu. Begitu juga di waktu jamaah. Jamaah itu semestinya atau kamu seneng banget. Hadirnya jamaah, Masya Allah. Gitu. Kalau kamu belum bisa merasakan seperti itu, toh cintamu kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul, gedebus. Gedebus dia ternyata itu bohong. Penipu berat. Makanya urusan akhirat itu lebih-lebih sedekah. Sedekah itu yang tenang ini. Kamu gak usah takut. Iya kalau Ustadz, ngapa gak Ustadz? Nah Ustadz kan wali apa? Wali kutub selatan. Sama saja orang itu. Enggak lah Ustadz. Sama saja. Enggak.
Pancen kandhanamu wis nangel kok. Sama saja. Eh? Seumpamanya cerita kasep itu tidak dilarang sama syariat, saya akan menceritakan kamu sehingga kamu itu termotivasi. Termotivasi. Orang kudu ngono iku, sampai anak wong genah iki. Dijuguki anjing itu loh, langsung taubatan nasuha, ya enggak? Dulu itu ada seorang ulama keluar dari rumahnya, berjalan. Di tengah jalan ada seekor anjing. Langsung seketika jubahnya dicincin. Alasannya apa juga? Biar tidak terkena anjing. Apa yang terjadi? Anjingnya itu langsung berhenti dan menelengi kiainya. Kiainya menelengi. Langsung seketika kiai tadi melepas jubahnya dan menangis. Ya. Ini orang-orang hebat nih, udah kayak kowe nunggu cerita sing muluk-muluk. Berbari prek. Ini ada seorang ulama, ada seorang Masya Allah. Ada anjing jubahnya diangkat. Enggak begitu, ya, ada anjingnya menoleh, mentelengi, langsung nangis dia. Ya Allah ya Rob. Saya deket sama anjing saja. Saya mengangkat jubahku khawatir kena najis. Seakan-akan aku lebih mulia daripada anjing. Bagaimana hatiku bisa bertemu denganmu untuk mengagungkanmu. Sementara aku berakhlak sama anjing saja tidak becus. Bagaimana denganmu ya Rob? Itu nangis 40 hari berturut-turut. Gak kayak kowe. Dosamu sudul langit itu bisa gujang, guyu aman. Malaikat Israel diperintah sama Allah untuk mencabut nyawamu, tinggal hitungan hari, aman nyaman. Nggak ada reaksi sama sekali. Paham Gus? Dirubah Gus. Paham? Yang sakit. Kalau saya perintahkan kamu apa? Kamu saya perintah untuk adzan sholat. Jangan tinggalkan. 5 waktu lakukan. Keramat yang Kalau ada guru perintah kepada murid itu lakukan apa yang dikatakan guru. Nanti itu ada sir tersendiri. Ada sir tersendiri. Cuma kadang-kadang kamu seperti itu. Paham? Dengerin. Ngambruk. Nang aja sampai gue ember dulu. Jadi ngiler ya ora. Natasi kitab. Wa asdaqa dan membenarkan Allah Ta'ala Maha Luhur Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.